Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai makna pendidikan dan batas-batas pendidikan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Firman Sahri dengan NIM 202072410001. Yang kedua, Hesti Dita Larasati dengan NIM 202072442014. Yang ketiga, Laila Rosa Fitriani dengan NIM 202072441027. Yang keempat, Riko Hirmawan Alfiansyah dengan NIM 202072444027. Kelas A, Pendidikan Seni Kriya. Berikut materi-materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, arti pendidikan. Yang kedua, unsur esensial dalam pengertian pendidikan. Ketiga, hubungan pendidikan dan kebudayaan. Keempat, peranan pendidikan. Kelima, batas-batas pendidikan. Keenam, pandangan dan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Materi yang pertama yaitu, apa arti pendidikan? Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses komunikasi yang di dalamnya mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup dari generasi ke generasi. Pendidikan sangat bermakna bagi kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Unsur-unsur esensial dalam pengertian pendidikan. Yang pertama, pembinaan kepribadian, pengembangan kemampuan, serta tujuan. Yang kedua, terjalinnya hubungan antara dua pihak. Dua pihak tersebut yaitu pihak pendidik dan pihak subjek didik yang berlainan kedudukan dan peranan, tetapi sama dalam hal dayanya, yaitu saling mempengaruhi guna terlaksananya proses pendidikan. Yang ketiga, pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan pembentukan diri secara utuh, dalam arti pengembangan segenap potensi dalam pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk Tuhan. 4. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, dalam sekolah, dan dalam masyarakat. Hubungan pendidikan dan kebudayaan. Secara historis, pendidikan telah mulai dilaksanakan sejak manusia berada di muka bumi ini. Dengan perkembangan peradaban manusia, berkembang pula isi dan bentuk termasuk perkembangan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan di dalam gerak gelombangnya proses kebudayaan, pendidikan merupakan suatu fungsi internal dalam proses kebudayaan itu, yaitu manusia dibentuk dan membentuk dirinya sendiri. Hal inilah yang menjadikan pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan. Peranan pendidikan dalam kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam kehidupan setiap individu, yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, daya jiwanya, atau akal, rasa, dan kehendak, sosialnya, dan moralitasnya. Atau dengan perkataan lain, pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi kemampuan, kepribadian, dan kehidupan individu dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan. Batas-batas pendidikan. Yang pertama, batas-batas pendidikan pada subjek didik. Perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, kepribadian, dan semangat dari subjek didik. Dalam berbagai ciri itu, ada peserta didik yang lebih unggul dari peserta didik lainnya. Keadaan tersebut dapat membatasi kelangsungan dan hasil pendidikan. Namun, pengetahuan pendidik tentang karakteristik peserta didik tersebut
hendaknya menjadi pendorong untuk mencari metode pendidikan yang lebih cocok, sehingga dapat berkembang seoptimal mungkin. Yang kedua, batas-batas pendidikan pada pendidik. Pendidik memiliki keterbatasan yang tidak dapat ditolerir, yaitu apabila keterbatasan itu menyebabkan tidak dapat terwujudnya interaksi antara pendidik dan subjek didik. Misalnya, pendidik yang sangat mudah marah, sedangkan keterbatasan yang sifatnya relatif masih dapat ditolerir, asalkan pendidik mengurangi atau menanggulangi keterbatasannya. Yang ketiga, batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Seperti belum memadainya tempat berlangsungnya proses pendidikan, perlengkapan, dan alat-alat pendidikan, materi atau isi pendidikan, sarana olahraga, dan rekreasi. Kemudian kekurang terbukaannya antara anggota masyarakat, kurangnya kerjasama lembaga masyarakat, dan rendahnya penghasilan penduduk dapat menghambat berlangsungnya usaha-usaha pendidikan secara baik. Pandangan dan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Pendidikan merupakan upaya kebudayaan yang berasaskan keadaban untuk memberikan dan memajukan tumbuhnya budi pekerti. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan keterampilan yang mempengaruhi kecerdasan yang bermanfaat untuk hidup lahir batin anak-anak. Tri Pusat Pendidikan. Suparlan menuliskan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yang seutuhnya, Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep Tri Pusat Pendidikan, yaitu pertama, pendidikan keluarga. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dalam sistem taman siswa, keluarga mendapat tempat istimewa karena keluarga merupakan lingkungan yang kecil. Dalam lingkungan keluarga, seseorang dapat menerima segala tradisi mengenai hidup kemasyarakatan, keagamaan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Kedua, pendidikan dalam alam perguruan. Bagi Ki Hajar Dewantara, selama sistem sekolah masih bertujuan untuk pencarian, pemberian ilmu pengetahuan, dan kecerdasan pikiran, maka pengaruhnya tidak akan terlalu banyak. Pendidikan dalam alam perguruan berkewajiban untuk mengusahakan kecerdasan pikiran dan pemberian ilmu pengetahuan. Ketiga, pendidikan dalam alam pemuda. Konsep ini muncul di latar belakangi karena pergerakan pemuda pada waktu itu yang sebagian meniru perilaku barat. Pendidikan sistem Among. Lahirnya sistem Among sangat berkaitan dengan keadaan pendidikan yang dipengaruhi oleh sistem barat. Dalam sistem barat, dasar-dasarnya adalah perintah, hukuman, dan ketertiban. Ki Hajar Dewantara menilai pendidikan seperti itu dapat menyebabkan rusaknya budi pekerti anak. Sistem tersebut juga menyebabkan anak selalu hidup berada di bawah paksaan dan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahannya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan yang terkandung dalam sistem Among adalah sedapat mungkin menyempurnakan hidup anak-anak sesuai dengan kodratnya sendiri, sehingga mereka dapat menjadikan hidupnya bermanfaat bagi masyarakat umum. Dengan sifat mereka yang luhur, dapat membangun kekuatan bangsa yang kemudian mendukung kemajuan dunia. Dalam sistem Among, anak-anak harus dibiasakan mendisiplinkan diri untuk mencari dan belajar sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.